Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan saya sendiri, Marhamah Wiliana, Ayu Widya Putri, Iza Imrotul Istiqdah, Aisyah Wardatunisa, Dewi Safitri Rahmawati, Yeni Triutami, dan Anggita Fitriana Wahyuning Tias. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Islam, sejarah, dan sumbernya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Apa itu Islam? Islam merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu salama, yang artinya selamat, damai, dan sentosa. Asal kata itu dibentuk dari kata aslama, islaman, dan yuslimu, yang artinya memelihara dalam keadaan sentosa, yang artinya juga menyerahkan diri, patuh, tunduk, dan taat. Untuk itu, secara antropologis, kata Islam telah tergambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang patuh dan tunduk kepada Tuhan. Secara istilah, Islam adalah nama bagi agama di mana ajaran-ajarannya merupakan wahyu Tuhan melalui Rasul kepada manusia. Lebih tepatnya, Islam merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada seorang manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, ajaran Islam merupakan kumpulan dari berbagai prinsip-prinsip kehidupan. Ajaran mengenal bagaimana seharusnya manusia dapat menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini, di mana satu prinsip dengan yang lainnya saling terkait, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yeni. Berikutnya yaitu ruang lingkup ajaran Islam. Tauhid atau akidah merupakan perjanjian yang kuat dan teguh yang terpatri di dalam lubuk hati. Tauhid membahas mengenai rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, Rasul, malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Akidah dalam Islam mencakup keyakinan dalam hati mengenai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Dan ini memiliki arti bahwa seorang mukmin bukan diucapkan di mulut saja, melainkan rasa di dalam hati atau perbuatan, dan juga keseluruhannya menggambarkan iman kepada Allah dan juga iman kepada semua hal yang harus diimani. Yang kedua ada syariah. Secara maknawi, syariah merupakan sebuah jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat. Secara garis besar, nilai syariah meliputi ibadah, muamalah, munakahat, siasah, serta jinayat. Yang ketiga, akhlak. Secara terminologis, para ulama telah banyak mendefinisikan pengertian akhlak. Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran atau tingkah laku dalam jiwa yang daripada lahirnya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak dapat dikatakan merupakan akhlak yang islami, yaitu akhlak yang bersumber pada ajaran dan rasulnya. Akhlak islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka, sehingga dapat menjadi indikator seorang apakah orang itu baik atau buruk. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh anggota Anggita. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anggita. Sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah secara bertahap saat berumur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan para kerabat, atau biasa disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun.
sesuai dengan perintah Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dan dakwah ini berjalan selama 3 tahun. Kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan karena perintah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 dan Asy-Syu'ara ayat 214. Pembunuhan kepada Rasul, maka Rasul hijrah ke Madinah dan di sana diterima baik oleh penduduk Madinah. Kemudian Rasul melakukan substansi dengan mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, membuat piagam Madinah, dan mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Hingga akhirnya, hampir seluruh Jazirah Arab memeluk agama Islam, menghilangkan perbuatan syirik, mencintai Allah dan Rasulullah, serta memiliki kebebasan yang Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dia. Sejarah selanjutnya adalah kekhalifahan yang dibagi menjadi dua, kekhalifahan Rasyidin dan kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, terjadi kekosongan kepemimpinan. Setelah itu, digantikan oleh seorang khalifah. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kekhalifahan Umayyah. Setelah kekhalifahan Rasyidin selesai, kemudian terjadi estafet kekhalifahan Islam. Kepemimpinan digantikan oleh putra Ali yaitu Hasan. Setelah Hasan, kepemimpinan berpindah kepada Bani Umayyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Sumber agama Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yakni wahyu ilahi. Selanjutnya, wahyu ilahi itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, wahyu yang berupa Al-Quran, dan kedua berupa sunnah. Kedua sumber itu disebut sumber pokok. Seiring dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam, serta kompleksitasnya persoalan yang dihadapi umat, mengakibatkan banyak persoalan baru yang secara eksplisit belum ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lahirlah sumber hukum tambahan berupa hasil ijtihad. Selanjutnya, Al-Quran, pengertian. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Dua, secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dan layak dihargai ibadah. Selanjutnya, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwah kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia dan akhirat. Kedudukan, fungsi, dan isi Al-Quran. Pertama, kedudukan sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Dua, fungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam memperoleh keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Lalu isi. Berisi 30 juz, 114 surat, terdiri dari 89 surat Makkiyah dan 25 surat Madaniyah. Kemudian 6.236 yang terdiri dari 4.726 ayat Makkiyah dan 1.510 ayat Madaniyah. Selanjutnya akan diterangkan oleh Iza mengenai hadis. Baik, selanjutnya adalah hadis. Pengertian. Secara etimologis, hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis, yang berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Secara terminologis, hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan maupun takrir atau persetujuan, serta penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW,
Dan hadis adalah sebuah reportase atau rekaman sejarah seseorang yang hidup di daerah dan pada masa tertentu, yakni Muhammad yang hidup pada abad ke-7 di Arab. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Fungsi dari hadis sendiri yaitu mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar-samar. Dan yang ketiga, menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan oleh Al-Quran atau melengkapi Al-Quran. Lanjut. Yang selanjutnya ada ijtihad, pengertian secara etimologis. Ijtihad berasal dari bahasa Arab dari kata jahada, yang berarti sungguh-sungguh. Ijtihad adalah berdasarkan seluruh kemampuan akal untuk menetapkan secara hukum Al-Quran dan hadis. Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Objek ijtihad adalah perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut. Macam-macam ijtihad ditinjau dari segi pelakunya. Ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad perorangan dan ijtihad jama'i. Ijtihad perorangan yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Ijtihad jama'i atau ijtihad kelompok ialah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahidin dalam menganalisa suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum. Yang selanjutnya dilihat dari lapangannya. Ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya, tetapi bersifat adzani. Ijtihad yang selanjutnya adalah ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara, dengan menetapkan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Yang selanjutnya ijtihad bi'ar-ra'yi, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Willy. Baik, untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat mujtahid. Yang pertama yaitu menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya, mengetahui masalah-masalah yang sudah diijmakkan, menguasai ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam, mengetahui maqasidusi syariah atau maksud-maksud yang ditetapkannya hukum Islam, mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wuruj, mengetahui ibtah. Selanjutnya, metode atau cara ijtihad. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya yaitu diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa yang lain yang sudah ditetapkan sesuai dengan nas. Contohnya yaitu dengan mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Yang keempat yaitu istihlah. Istihlah. Menurut istilah ulama usul, istihlah adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nas dan ijma' berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tidak ada dalil dari syara yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Yang kelima yaitu istishab.
Metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya yaitu urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun. Contohnya yaitu halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Selanjutnya yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum Allah yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Selanjutnya, sadud zariyah. Sadud zariyah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contohnya yaitu bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Dan yang terakhir, mazhab sahabi. Mazhab sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.